yang bisa sekaligus menjelaskan dengan secara guru ini. Baik. Tadi Telur Balado, kenapa harus dijelaskan lagi dengan sub sarang burung? Karena kedua-duanya menurut kelompok kami mudah didapati di berbagai tempat. Dan sebagai seorang misionaris, kami pastinya membutuhkan air. Sub ini sebenarnya menggambarkan tentang betapa air itu penting, terutama kalau kita kelelahan dan membutuhkan semangat. Sehingga meskipun tidak ada nasi ataupun apa, ini kita minum air, kita masih bisa menjalankan misi kita di mana-mana. Lalu sub ini dikatakan sub penyemangat juga karena sub ini memberikan kesegaran untuk kita semua sebagai seorang misionaris. Terima kasih. Lebih saya menjelaskan ini saya. Oh iya, minta maaf untuk saudara Joseph, dia sudah sesama yang sudah patut untuk menyediakan mie yang ada di depan kita. Mungkin dia juga bisa menjelaskan kenapa dia mendekornya seperti bentuk yang kita lihat. Ada maksud cuma di balik. Mari kepada Pak Joseph kita kami persilakan. Suster, Pakai, dan sang saudara yang baik ini, sama kita semua. Baik, tadi telah menjelaskan banyak kabar mengenai saya sengaja mengangkat mie ini diberi nama mie 28. Ada alasan kenapa menggunakan angka 28. Yang pertama, menurut sejarah mie ini pertama kali ditemukan di Cina pada saat dinasti Tang. Tanjung. Dan di sini jelas bahwa Cina itu tempat misi pertama Sweden. Jadi sampai 19 menit. Dinasti Tanjung. Jelas bahwa itu misi pertama Sweden. Setelah itu kami menggunakan ornamen, saya sengaja menggunakan ornamen menyerupai pagar itu melambangkan kau ketaatan dalam serikat. Kemana kita seorang Sweden harus menjadi pribadi yang taat, sebagaimana Yosef Andromes yang diutus ke negeri Cina sampai mati 28 tahun pun di Cina. Begitupun juga kami sebagai seorang Sweden harus menjadi pribadi yang taat. Di surga pun kami harus menjadi seorang Sweden. Dan kami sebenarnya bahwa mie ini kami sebenarnya satu bahan yang menurut kami menjadi penguat rasa, yaitu menggunakan minyak wijen. Minyak wijen itu memberi penyemak wijen, memberi aroma yang lebih kuat dibanding kita menggunakan minyak wijen. Itu kami dalam hidup kita harus memberi semangat kepada sama saudara yang lain sehingga animasi misi dalam biara pun terjadi. Di sini tersisa sate dan sini kami beri nama S2 Rumput Laut. Sebelah belakang itu kalau kita lihat ini ada makanan tertentu. Ini kami tidak ada konsep apa-apa, tetapi kami coba untuk memberikan cita rasa yang manis supaya kehidupan kita tidak selalu dibarengi dengan yang pahit. Karena ibarat kopi itu semanis sepahit apapun kopi tetap lebih nikmat kalau kita dengan gula. Jadi di situ ingredientsnya ada mangga, ada pepaya dan puding. Kami sengaja dekorasinya begitu, pudingnya melingkari piring, menandakan satu lingkaran yang utuh, di mana kita semua dibungkus dan dibina dalam satu serikat sabda Allah. Sate ini kami berusaha untuk, kalau dari teman-teman ini saya mau singgung sedikit soal nilai gizinya. Kalau rata-rata sate seperti yang kita tahu itu bumbunya bumbu kacang ditambah dengan berbagai macam campuran bumbu, dan itu memang enak. Tetapi akumulasi dari minyak, akumulasi dari bumbu-bumbu tambahan itu sebenarnya bukan tidak baik untuk kesehatan, tapi kurang baik untuk kesehatan. Bisa kita konsumsi tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Di sini kami hanya mengandalkan kecap dengan di sini sausnya kecap dicampur dengan bawang goreng dengan jeruk nipis. Lalu di sini satenya ini kami tidak menggunakan daging untuk
mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh. Kami hanya menggunakan tahu. Tahu pun itu tahu murni yang tidak kami campur dengan bumbu apapun, hanya digoreng. Dan telur puyuh yang direbus, tidak menggunakan bumbu apapun, dengan sosis. Dan terakhir ditutup lagi dengan tahu. Kami sengaja untuk tidak menaruh bumbu apa-apa untuk memperkuat nilai gizi. Yang berikutnya ada sate telur puyuh. Sate telur puyuh. Sate kecap apa? Tidak, karena yang kami mau tonjolkan adalah nilai gizi dari telur puyuh itu sendiri. Berikutnya Pak, di sini ada es buah rumput laut. Es buah ini juga selain tadi ayam makan gula merah, ini juga menu andalan kami di Rafael. Karena seperti yang kita tahu kalau es buah pada umumnya itu ada sirup marjan, ditambah dengan dari koko, susu. Pokoknya semua yang manis itu berpadu jadi satu dan enak. Tetapi enak untuk sesaat, tidak untuk waktu selanjutnya. Jadi yang kami buat di sini adalah es rumput laut, tetapi kami tidak menggunakan es karena kami dari situasinya memilihnya makan malam. Jadi kami sendiri tapi tetap segar karena ini hanya menggunakan buah dari mentimun. Rumputnya itu kami ibaratkan mentimun yang kami serut. Ya. Lalu kami menggunakan sirup marjan yang melon untuk memperkuat rasa segarnya. Informasi tambahan, kami tidak bekerja sendiri, kami berlima, tetapi kami juga didukung dan disemangati oleh teman-teman yang lain meskipun mereka capek pertandingan di bawah, tetapi mereka masih sempatkan waktu bersama kami untuk membersihkan kamar makan. Itu nilai yang patut kami berlima sampaikan. Apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman sekalian sudah membantu kami dari tadi. Dan kita beri tepuk tangan. Itu perhiasan dari kami. Dekorasinya mungkin pada bisa lihat ini hasil kreativitas juga. Terima kasih banyak untuk Dr. Jafar yang sudah mewakili teman-teman menjelaskan dan juga dari teman-teman yang sudah menjelaskan menu yang sudah disiapkan sampai berkaitan dengan bagaimana sebagai seorang misionaris untuk ini. Tapi yang satu pertanyaan dari saya menyangkut ini. Yang selanjutnya tadi melambangkan ketaatan ya. Ketaatan itu kan berarti kita taat kepada siapa. Tapi dari hiasan ini kan ini ada kaki yang meningkat. Sepertinya kalau secara tidak apa itu macam mengekang kita. Ini. Nah, bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa ketaatan? Kalau ketaatan itu kan selalu siap sedia takut, tetapi kalau dari kamu deklarasi itu sepertinya membatasi ketaatan kita. Baik, terima kasih Suster. Pertanyaan yang cukup menarik Suster. Saya mencoba Orang ende tuh. bahwa sebagai seorang ISUD pada saat kaul pertama, setiap orang yang mau mengikatkan kaul pertama akan diberikan konstitusi serikat. Dan kami menamakan kacang itu sebagai konstitusi itu sendiri. Bagaimana seorang ISUD dia harus hidup menurut konstitusi. Bukan mengenang, tapi konstitusi sebagai dasar untuk dia semakin kuat dalam serikat. Amin. Lalu dari segi menu yang disiapkan, dari segi keseimbangan gizi, sebenarnya kelebihan protein. Ini ayam sudah 3 jenis. Telur kalau mau dihitung ini telur ini ada, telur di situ mungkin saya perlu apa? Telur puyuh itu memang kita lihat dia punya ukuran kecil sekali. Tapi dia punya kadar kolesterol kalau bandingkan dengan telur ini, 2 butir telur ini baru sama dengan 1 butir telur puyuh. Nah, karena itu mungkin dari segi keseimbangan gizi kita perlu protein. Dan di sini juga ada sosis ada itu. Tapi bahwa dari segi penyajian luar biasa.
Yang saya mau katakan di sini mungkin kita perlu ini bahwa perlombaan kita ini dalam rangka merayakan pesta komunitas atau seminari ini bukan soal kita mau cari juara, bukan soal bahwa kita harus juara 1 atau juara 2 atau juara 3, tapi bahwa bagaimana dengan menghidangkan makanan seperti ini yang kita harapkan dalam sebuah komunitas. Dengan makanan ini yang membuat kita akan betah di dalam komunitas. Dan sebagai calon misionaris, kita mungkin di sini kita masih ada karya bakti, masih ada teman-teman lain yang banyak bisa mengharapkan bahwa cuma saya buat dan karya bakti buat saya, tapi bahwa saat kita nanti diutus di komunitas-komunitas yang sulit, yang terpencil, yang tidak ada orang lain, atau kita sendiri mungkin 2 orang dan teman lain, tapi bahwa di sini yang kita mau berada bahwa ini persiapan kita. Salah satu persiapan secara spiritual, kamu punya ilmu, kamu punya kerohanian, hidup rohani yang baik, tapi salah satu justru kadang-kadang kita sadar atau tidak, kita akan jatuh justru menyangkut perut ini, ya. Jadi kalau kamu dalam komunitas kreatif mengolah sesuatu yang membuat sesama kita betah di dalam komunitas, saya yakin bahwa kita akan tetap seperti yang sudah dikatakan oleh Pak, kita akan tetap setia dengan konstitusi kita hari ini dan selamanya. Terima kasih juga untuk lihat dari cara kamu bekerja. Memang itu di luar kriteria penilaian kami untuk kerjasama. Untuk memang saya lihat tadi saya sempat ke belakang yang buat dekorasi yang janur ini itu bukan dari mereka 5, tapi ada teman lain. Tapi bahwa itu untuk melengkapi inilah dalam ruangan ini. Terima kasih untuk persiapan yang istimewa. Kamu sungguh kreatif dalam arti. Dan soal rasa nanti sebentar kami akan lalu untuk penilaian yang akan kami berikan kami berikan dalam hari ini. Kita mungkin pada harus menambah ini menambah sudah. Terima kasih atas kesempatan. Mulai dari tadi sore masih masuk di dapur. Dapurnya sederhana sekali, tapi kalau untuk kata-kata untuk bekerja tadi masih bisa dengan meja ini apa sifatnya tidak terbaring persiapan hidup tidak makanan yang sudah dimasak, terus meja yang sebelah itu siapa makan buah-buahan sayur yang masih segar dan mereka dipakai dan terus dari sejuran ini juga saya kira salah sama-sama. Sehingga soal menemukan ini masalah ini menurut saya luar biasa karena kami waktu saya sudah senior lah selama di sini, tapi kalau satu teman ini saya masih bingung saya sudah memang cuma saya apa itu termasuk kreatif. Ada beberapa teman yang tidak bisa Baik, itu terakhir dari saya sebelum mungkin yang lain ditambah sesudah itu. Sebelum saya lanjut dengan dialog, pertanyaan saya satu dulu, pembuka nasinya. Nasinya itu apakah nasi awet saja atau kamu ada campur yang lain-lain? Nasi ini pada kami sengaja karena yang kita tahu ini nasinya nasi seperti biasa tanpa ada campuran apa-apa. Alasannya adalah karena yang kita semua tahu yang ada di sawah itu beras berwarna putih. Jadi masaknya hasilnya begini.
dalam perjalanan ada yang beras merah, ada yang beras hitam. Jadi kami tetap kembali ke beras putih yang dimana semua orang bisa menikmati. Nah, itu kan pertanyaan saya itu bukan bahwa ada beras atau beras itu tetap putih. Tapi saya bandingkan dengan kadar gizi yang sudah jelaskan tadi. Di dalam yang pertama, sangat kreatif menurut saya dari segi warna, penempatan, lalu ada unsur lain yang karena ini seperti yang sudah diceritakan tadi, ketika kami datang, memang ini tidak masuk dalam kriteria ya, tapi biasanya hasil atau apa yang kita lihat itu tidak mengkhianati proses. Berikut, saya mulai dengan yang ini dulu. Karena ini menarik, karena kalau kamu lihat di sini dominan warna merah, sudah ya. Memang warna Chinese. Dan kalau punya kelompok ini memang artistik dan filosofis ya, karena semuanya kamu jelaskan. Kami kaget diberikan seperti ini yang tidak kami harapkan. Bukan berarti tidak baik. Seperti yang suster katakan tadi juga saya sepakat dengan suster bahwa semakin kita dipagar, semakin kita mau lari. Seperti orang Cina ya, mereka juga dikekang. Tapi memang itu penjelasan. Jadi memang kalau kita datang dari sana ya seperti itulah keadaan kita. Kita punya karakter dominannya merah, kita dikekang dan sebagainya. Tetapi mereka ada filosofi. Kenapa mereka begitu kan? Kita tinggal melanjutkan perjuangannya itu untuk tidak dikekang lagi. Oke, berikut ayam tadi itu yang kami jelaskan tadi teman-teman tadi yang kesimpulan tadi bahwa kita sebagai manusia tadi kita tinggal sebagai ayam. Menjelaskan diri secara utuh, makanya kami tidak perlu potong ya. Tapi sebetulnya kalau kami makan bagaimana? Oke, baik. Dari seperti itu saya suka kamu punya filosofi di balik kamu punya hasil itu menurut utama. Yang berikut dari segi dekorasi ya, saya tidak ikut dari segi higienis atau gizi dan sebagainya. Tadi kan dibilang ini ayam apa? Lawar ya, rumahan. Ayam lawar rumahan. Oke, no problem. Saya suka itu. Saya hanya menganjurkan supaya karena itu ada unsur lawarnya. Bagaimana kalau saya sangat apresiasi itu juga. Ini bagian dari kita punya budaya kan. Tapi bagaimana ini kamu buat sebagai dasar dari Bali. Kalau itu di atas ini, tapi di sini jangan di sini. Jadi di sini pas tidak terlalu banyak, jadi tidak perlu. Jadi kelihatan seimbang. Jadi yang satu kan bisa solusi. Itu dari segi keindahan dan juga filosofis kan. Oke. Yang berikut memang kalau kita lihat terlalu banyak protein itu dari ayam, kolesterol tadi itu baik. Itu catatan dulu di dalam ya, saya setuju. Tapi mengingat kamu di sini adalah berapa? 40, 38 terakhir, berarti kamu sebentar bisa bagi-bagi itu protein sehingga menjadi seimbang. Satu sisi kami sebagai sendiri keluar. Nanti kalau kita siap, karena kebanyakan protein. Tapi kami juga sadar kalau kamu banyak kan. Lalu saya lihat pasangan yang terakhir ya. Kalau memang di sini itu, nanti di sini bilangnya tidak ada minyak ya, usahakan supaya minyaknya diminimalisir ya. Saya setuju kalau kamu ini dengan ini saudara, dengan bentuk laku sehat, dengan ini juga buah-buahan juga sehat. Kalau ini ditambah sedikit dengan unsur apa sih itu bisa. Supaya ada unsur apa ya penawar mitra. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa ada pendobelan. Ini telur ayam juga protein ya, dan kalau dibandingkan dengan telur puyuh, satu telur puyuh itu dibandingkan dengan 2 telur ayam unsur kolesterolnya. Oleh karena itu, saya kira kalau kamu kasih nama ini sate apa tadi? Sate telur puyuh itu nanti memberatkan kamu juga.
sebenarnya bulunya dihilangkan, mungkin oh sate kecap apa gitu. Nah, pada dasarnya saya tertarik ya. Tinggal nanti kalian lihat nilai rasanya seperti apa, seimbang atau tidak. Karena kami akan rasa kalau memang bilang asam, ini asam. Kalau bilang manis, pedas. Jadi dalam suatu kesatuan itu pasti ada banyak rasa. Jadi kamu sudah memenuhi unsur mata, unsur telinganya mungkin tidak ada karena tidak krim blue kan? Karena tidak ada. Lalu kelihatannya sayurnya kurang kan saudara? Kalau unsur sayurnya itu vitamin yang lain itu palingnya di dekorasi, tapi untuk menembus untuk sayurnya memang tidak ada. Tapi bisa kita dapat dari hal-hal misalnya tomat, ya timun, daun-daun sayur itu urutannya. Saya kira banyak pater suster dan pengantin yang sudah menilai sekaligus memotivasi kami ke depannya. Terima kasih banyak dari komentar-komentar yang positif yang justru kami pikir semua bahwa komentar itu tujuannya untuk kami jadi lebih baik. Mungkin sekarang bisa pater untuk mencicipinya, tapi supaya ini teman-teman karena masih dalam proses penilaian, nanti kita makan bersama pater. oh ya, kami tunggu itu. Jadi kita makan bersama. Untuk itu tapi masih tetap dalam proses penjurian. Kita habis ini kita berdoa bersama. Kita masih tetap dalam posisi yang sama. Kita beri kesempatan kepada pater untuk mengambil dulu sekaligus mencicipinya. Iya. Tidak apa kami akan dengan pater prefect berempat untuk mencicipinya. Karena kalau kita hidupnya dalam rumah pasti harus ada orang tua dan itu bapak kami. Yang kami ajarkan, kami rasa untuk pertama itu tuh unsur ayamnya. Jadi hanya ayam itu, yang lainnya nanti kemudian kita saja. Baik, mungkin nanti saya minta kami berlima, saya minta tutor dulu untuk bisa layan pater sebentar setelah doa layan kiri untuk pater bisa. Mama dan kami spirit melayan. Kita sesi berdoa kepada teman ketua seksi pelindung. Oh, yang air galon. Kalau begitu kepada pelajar dan Ismail bisa pikir. Marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala anugerah yang boleh kami terima sepanjang hari ini, teristimewa untuk segala perjuangan hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melindungi kami, mendampingi kami sehingga seluruh proses kegiatan pada hari ini boleh kami lewati dengan baik. Kami masih mohon perkataan-Mu untuk hari hidup kami selanjutnya. Semoga Engkau senantiasa memberkati segala yang baik kami, segala aktivitas kami, semoga semuanya dapat Engkau berkati. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk sampaikan malam hari ini. Semoga semuanya boleh berguna bagi jiwa dan raga kami untuk melanjutkan karya kami dan memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus bina sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu, dua, bungkus.
Sabar betul. Sudah. Sekali lagi. Sekali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, pada. Buka masker. Tapi yang diposting nanti yang pakai masker. Ya. Tidak diposting ini. Oke, Pak. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa ya. Green lovers. Selamat menikmati.